أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung. Terbesar nikmat iman, nikmat Islam, yang juga tidak kalah pentingnya sehat, ada kesempatan, dijauhkannya setiap kita dari hal-hal yang buruk. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah sampai saat ini pun kita masih dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, baik interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang ibadah-ibadah kita, ataupun interaksi kita dengan sesama, yaitu tentang muamalah kita. Semuanya dapat kita jalankan. Salawat salam semua tetap curahkan Allah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in, tabi'in, serta kepada kaum muslimin yang istiqomah dengan risalah dan tuntunannya, sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita baca di kitab fikih sunnah yaitu tentang sholat tasbih. Sejatinya kita melanjutkan dengan sholat kusuf, sholat gerhana. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita selingi dengan membaca satu hadis dari sahabat yang tidak asing di pendengaran kita, sahabat terkenal. Itu seorang sahabat yang bernama Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Khazraji An-Najjari Al-Ansari. Beliau ini wafat tahun 52 Hijriah. Sahabat yang sangat populer sebetulnya, hanya saja sahabat ini populer dan familiar dengan pendengaran kita dengan kunyahnya. Kunyah itu kita sederhanakanlah, ya, seperti Abu Hurairah, Abu Bakar, kayak gitu, atau Abu Abdillah. Nah, kalau ada yang pernah mendengar nama sahabat ini disebut, mungkin tahulah sahabat ini siapa. Kira-kira ada yang tahu nggak? Khalid bin Zaid bin Kulayb An-Najjari Al-Ansari. Ada yang tahu nggak? Sebelah kanan, sebelah depan, sebelah kiri? Ada yang tahu? Pada tawadhu ya, subhanallah, luar biasa. Ini seorang sahabat yang lebih populer dengan panggilan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW dan sangat respect dengan baginda Rasulullah SAW. Karena beliau ini dari kabilah atau dari suku Khazraj. Tempo hari ketika kita baca satu permasalahan di fikih sunnah, sempat kita sebutkan itu tentang dua kabilah di Madinah yang cukup besar. Hanya saja dua kabilah ini seteru, sukanya berselisih, ya, yaitu Khazraj dan Aus. Nah, Abu Ayyub ini
dari Khazraj, dari kabilah atau dari suku Khazraj. Beliau sangat respect dengan baginda Rasulullah SAW karena baginda Rasulullah lah yang memiliki kemampuan ya, mendamaikan antara suku atau kabilah Aus dan Khazraj yang sukanya seteru, yang sukanya bermusuhan itu. Belum ada seorang pun tokoh di Yathrib atau di Madinah yang sanggup mendamaikan mereka itu. Adalah baginda Rasulullah SAW yang mampu mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Sehingga setelah didamaikan oleh baginda Rasul, dua kabilah ini atau dua suku ini seperti taubahnya saudara. Mereka jadinya saling melindungi, saling menyayangi. Luar biasa. Nah, karena kemampuan baginda Rasul dalam mendamaikan Aus dan Khazraj ini, sahabat ini sangat respect dengan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, beliau juga dikenal sebagai seorang sahabat yang ketika baginda Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliaulah yang menawarkan rumahnya kepada baginda Rasulullah SAW untuk disinggahi. Itu ya. Jadi hadis ini dari sahabat siapa? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Disebutkan begini pada hadis ini oleh sahabat Abu Ayyub, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz." Ajarilah aku sesuatu yang singkat dan padat. Maksudnya sampaikanlah kepadaku nasihat yang singkat dan padat. Kalau jamaah mah dari dulu sampai sekarang juga kan seperti itu. Kalau nanya sama ustadz ya maunya begitu. Jawabannya itu singkat, padat, mudah dipahami sehingga mudah diamalkan. Begitu kan Pak ya? Iya. Nah ini orang yang diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub ini ketika bertanya kepada baginda Nabi, seperti itu permintaannya. Ajarilah aku satu nasihat yang singkat dan padat. Faqala, maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in." Apabila engkau mendirikan sholat engkau, maka laksanakanlah sholat engkau itu seperti sholat orang yang hendak berpisah. Maksudnya lakukanlah sholat engkau itu seperti sholatnya orang yang mau mati. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, dari nasihat yang singkat dan padat yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada orang yang bertanya kepadanya itu, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu. Dan jangan kau mengatakan satu perkataan yang menyebabkan engkau menyesal disebabkannya atau olehnya. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah segala keputusasaan terhadap apa yang ada pada orang lain. Maksudnya adalah hentikanlah segala keinginan dan angan-angan untuk mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain dalam urusan rezeki mereka atau dunia mereka. Nah ini 3 nasihat yang singkat dan padat. Jadi kalau kita jelaskan kira-kira seperti ini. Tentang yang pertama itu, nasihat yang katanya apa? Singkat dan padat. Yang pertama yaitu apa? Apabila engkau mendirikan sholat engkau, maka dirikanlah sholat engkau itu seperti sholat orang yang hendak berpisah atau seperti sholat orang yang mau mati. Artinya apa yang dimintakan oleh baginda Rasul kepada sahabat yang bertanya kepadanya ini adalah ketika melakukan sholat, lakukanlah sholat yang kualitas, sholat yang mutu, yang bermutu, yang berkualitas.
Kira-kira sholat yang berkualitas itu sholat seperti apa? Kalau perumpamaan dari baginda Rasul apa? Seperti sholatnya orang yang mau mati itu. Nah, bagi Rasul mengajak kita untuk mencoba merenungkan, ya, bagaimana kira-kira orang yang tahu bahwa misalnya besok mau mati dan hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, gitu. Bagaimana sholat yang dia lakukan pada hari ini sampai jelang matinya itu? Berarti sholat itu sholat yang sangat bermutu, yang sangat khusyuk, sholat yang paling baik yang dia lakukan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tahu kalau besok mau mati? Ada nggak yang tahu kira-kira? Ada? Ada yang tahu nggak kalau besok mau mati? Hah? Ada? Ada? Ada ya? Ada. Memang ada. Orang yang tahu besok mau mati itu ada. Itu orang yang ditentukan pada keesokan harinya misalnya untuk eksekusi mati. Jadi kami di Madinah dulu itu, meskipun saya cuma sekali itu menyaksikan bagaimana orang dieksekusi. Itu kalau mau ada eksekusi itu diberitakan itu di TV, di radio, gitu ya, diumumkan. Dan biasanya eksekusi itu dilakukan pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Karena kami di Madinah biasanya di halaman Masjid Nabawi. Tapi bukan di halaman yang granitnya itu, bukan. Ya, ada tempat khusus untuk eksekusi. Itu semacam tanah yang lapang gitu. Dia pasir dia. Nah, biasanya diberitahukan, diumumkan, dan kepada orang bersangkutan juga dikasih tahu bahwa dia akan dieksekusi mati besok, gitu ya, habis Jumat. Nah, diberitahunya dia itu bukan dalam rangka nakut-nakuti, bukan. Diberitahu itu agar dia menerima eksekusi itu dengan segenap imannya, bahwa itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang sejatinya harus ditegakkan, gitu. Kalau orang menerima eksekusi itu dengan segenap keimanannya, maka boleh jadi apa yang dilakukan dari perilaku, misalnya membunuhnya itu tuntas, selesai dengan eksekusi itu. Ada dasar pijakannya, Ustaz? Ada. Dulu pernah saya ceritakan kepada kita seorang wanita, dan ini disebutkan pada riwayat sahih, seorang wanita yang berzina. Kemudian dia datang menghadap baginda Rasulullah SAW, mengakui perbuatan zinanya, kemudian meminta baginda Rasul untuk mengeksekusi, rajam, gitu. Maka baginda Rasul tidak serta-merta menjalankan atau merajamnya. Baginda Rasul tanya-tanya, sampai akhirnya baginda Rasul suruh pulang dia. Pulang. Setelah pulang, dia beberapa hari kemudian dia datang lagi. Ya Rasulullah, benar saya berzina. Ini buktinya. Dia mulai hamil, mengandung. Kata baginda Rasul kepada wanita ini, kalau Anda mengandung, maka yang dikandung olehmu itu dia punya hak untuk dilahirkan. Tunggulah sampai kamu melahirkan. Ya, berapa bulan kemudian wanita ini melahirkan bayinya, kemudian datang lagi kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan bayi saya, anak saya, yang hasil perzinahan itu. Rajamlah saya, gitu. Kata baginda Nabi, kalau anakmu sudah dilahirkan, maka dia punya hak untuk disusui selama berapa? 2 tahun. Susuilah dulu anakmu itu 2 tahun. Setelah menyusui 2 tahun, wanita ini datang lagi pada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya sudah menyusui anak saya selama 2 tahun. Sekarang rajamlah saya. Maka bagi Rasul sampaikan kepada para sahabat, urjumuha, rajamlah dia.
Dan wanita itu pun dirajam. Tentu apa? Meninggal kan gitu ya. Kemudian para sahabat mohon maaf seolah mencemooh wanita ini, merendahkan wanita ini. Merendahkan wanita ini karena dia mati karena dirajam. Maka baginda Rasul sampaikan kepada para sahabat tentang wanita ini kata baginda Rasul, "Hiya fil jannah." Wanita ini kelak akan berada di surga. Nah, bayangkan tuh. Kenapa? Karena dia atau wanita itu dengan tulus mengakui bahwa dia sudah bersalah, kemudian meminta agar hukum Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan kepada dia, dan ini lahir dari keimanannya terhadap syariat itu. Nah, yang diharapkan ketika orang dikasih tahu bahwa besok itu akan dieksekusi mati itu seperti ini. Dia menerima eksekusi itu dengan segenap keimanan. Begitu. Misalnya ya, ini hari Kamis, sudah tahu dia besok Jumat akan dieksekusi. Masih ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat. Kalau tidak Jumat, sholat zuhur, gitu ya. Masih ada 6 kali lagi sholat. Bayangkan itu seperti apa sholat orang itu. Nah, ini yang diminta oleh baginda Rasul kepada sahabat ini. Ketika baginda Rasul meminta sahabat ini nasihat yang singkat dan padat, dan kata baginda Rasul, kerjakanlah sholatmu seperti sholat orang yang mati. Artinya sholat yang sangat kualitas, sholat yang bermutu. Seperti itu kira-kira. Maka orang ini akan sholat dengan sekhusyuk-khusyuknya karena tahu bahwa dia akan mati besok. Selanjutnya sholat yang kualitas itu adalah sholat yang ngefek, ada efeknya. Ada efeknya. Kalau kita lihat bagaimana efek sholat yang kualitas itu, ya Al-Ankabut ayat 45 yang temaris pernah saya sampaikan kepada kita ketika kita baca kitab fikih sunnah. Penggalan ayat itu berbunyi, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah olehmu sholat karena sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Satu kemampuan yang pasti didapat oleh orang yang melakukan sholat, tapi sholatnya benar, sholatnya baik. Sholat yang benar dan baik itu dalam tata caranya adalah sholat yang dilakukan dengan memenuhi syarat rukun, fardu dan sunnah-sunnahnya. Kemudian khusyuk kan gitu, bukan sekedar memenuhi syarat rukun, fardu dan sunnah-sunnah, tapi dilakukan dengan sekhusyuk mungkin. Sehingga ngefek akhirnya. Ketika orang memiliki kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fahsya dan munkar itu, maka pada saat yang sama orang seperti ini akan memiliki kemampuan untuk apa? Untuk melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidup kita ini di dunia ini sehubungan kita dengan tuntunan atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana atau seperti apa? Menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan gitu, menjadi orang yang bertakwa. Jadi sholat yang kualitas, sholat yang ngefek. Kalau sebelum sholat begadulan gitu, kemudian dia sholat dengan sehusu-husunya, lalu setelah itu dia berubah menjadi orang yang baik, berarti sholatnya ngefek. Tapi kalau sholat seseorang yang dilakukan meskipun nampaknya khusyuk, ketika orang itu sebelum sholat perilakunya klepto, nggak boleh lihat barang yang bagus-bagus, ya dia ambil. Belum lagi dengar ceramah lagi. Kata Ustadz, kalau dengar ceramah itu ambil yang baik, buang yang buruk. Sholatlah di masjid, pakai sendal jepit. Keluar dari masjid, dia lihat samping sendalnya itu ada sendal yang lebih bagus, kulit pula kan gitu, bermerek pula. Akhirnya dia buang yang buruk, kemudian ambil yang baik. Berarti sholatnya nggak ngefek seperti itu. Sama ketika seorang bekerja, mohon maaf, di bagian keuangan misalnya, kerjaannya kalau tidak markup nilep, gitu ya. Sholat begitu lagi. Ya, sholat lagi, begitu lagi. Nah ini sholatnya nggak ngefek, begitu ya. Sholatnya ngefek adalah sholat yang mampu membuat pelakunya itu menjadi seorang yang baik,
sesuai yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian kenapa sholat sih yang dinasihatkan oleh baginda Rasul? Yang pertama kepada sahabat ini. Tempo hari saya jelaskan bahwa sholat ini kan luar biasa ya. Di dunia ini, jadi tolak ukur bisa baik dan solehnya seseorang itu ketika orang itu bisa menjalankan sholat dengan baik tadi itu. Kalau sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Itu ayat tadi itu dasarnya. Nah, itu di dunia tuh. Di akhirat pun seperti itu. Kan di hadis tentang keutamaan sholat yang pernah saya sampaikan kepada kita. Hadis dari sahabat Abdullah bin Qurrat radhiyallahu anhu. Riwayat Tabarani ini hadisnya. Disebutkan begini. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari akhir atau pada hari kiamat itu adalah salatnya. Fa in sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka baik seluruh amalnya. Kalau salatnya itu rusak, maka rusak seluruh amalnya. Nah itu. Jadi kalau kita tarik benang merah dari peristiwa ya hisab yang akan terjadi atau dilakukan kelak pada kita dengan apa yang disebutkan pada ayat tadi itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kelak ketika orang di dunia dengan salatnya menjadi baik, maka di akhir saat hisab kan gitu, salatnya baik pula seluruh amalnya. Subhanallah. Ini kenapa salat yang saya yang pertama bagi Rasul. Kemudian alasan yang kedua, karena sholat itu adalah satu di antara sekian banyak syariatnya atau tuntunan yang meskipun sholat itu luar biasa ya, dia adalah secara hukum dia wajib. Dia satu di antara rukun Islam yang 5. Dia adalah tiang agama, kan gitu. Tapi sholat itu termasuk satu di antara sekian banyak syariat yang perlahan-lahan terabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Artinya apa? Nanti kelak itu akan terjadi ada sebagian dari umat baginda Rasul yang mestinya dia sholat tapi tidak sholat. Kira-kira yang seperti itu ada nggak sekarang? Dia muslim tapi nggak mau sholat. Kira-kira ada nggak? Ada ya? Bukan saya yang bilang. Nah ini disebutkan gejalanya itu tanda-tanda itu disebutkan pada satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini riwayat Tabarani. Riwayat ini dituliskan oleh Al-Imam Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Disebutkan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bi suqil Madinah. Dari sahabat Abu Hurairah diceritakan bahwa satu ketika ia berjalan-jalan sehingga masuk pada salah satu pasar yang ada di kota Madinah. Itu. Kemudian dia di pasar apa? Dia melihat orang-orang itu sibuk bekerja, bertransaksi. Cari apa? Cari ini ya. Ini apa Pak? Jari ini gerak-gerakin. Tapi kalau sudah begini orang paham. Cari ginian, sibuk banget luar biasa. Kerja. Cari apa? Pokoknya cari apa? Cari ini kan sama. Tapi waktu itu ada fenomena. Jadi mereka itu cenderung semangat bekerja, luar biasa semangatnya. Tapi dengan kerjanya mereka itu, mereka cenderung tidak sanggup menjalankan kebaikan yang lain. Maka itu ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah kepada mereka. Ya ahla suqi, kata Abu Hurairah, ya ahla suqi, ma a'jazakum, wahai penduduk pasar, apa yang membuat kalian ini? Ya karena kesibukan kalian sehingga kalian tidak sanggup melakukan kebaikan yang lain. Lalu ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Abu Hurairah, mereka itu seperti terperangah, heran. Kenapa nanya begitu? Yang namanya pasar di mana-mana itu tempat keramaian, tempat ramai, tempat transaksi, tempat kerja, tempat cari fulus tadi itu, cuan. Ngapain nanya lagi?
Lalu mereka balik tanya kepada sahabat Abu Hurairah, "Wa madzaka ya Abu Hurairah?" Lalu memangnya ada apa wahai Abu Hurairah? Sahabat Abu Hurairah menjawab, "Qala dzaka mirasu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqsamu antum hauna ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu." Di sana itu ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Kenapa kalian nggak pergi ke sana kemudian kalian ambil jatah kalian? Mendengar dari sahabat Abu Hurairah ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan, mereka langsung menghentikan segala aktivitasnya, seperti terperangah begitu. Waduh. Dan berpikir mereka, kalau ada warisan dibagi-bagikan, ngapain pula kita capek-capek kerja di pasar? Mending ambil jatah warisan itu. Maka mereka tanya kepada Abu Hurairah, "Wa aina huwa ya Abu Hurairah?" Itu di mana wahai Abu Hurairah? Qala, maka sahabat Abu Hurairah menjawab, "Fil masjid." Di masjid. Fa kharaju siru'a, maka mereka pun bergegas keluar dari pasar dan pergi ke masjid Nabawi. Ada yang lari, ada yang setengah lari, ada yang jalan cepat gitu. Semuanya menuju Masjid Nabawi. Wa yabqa Abu Hurairah dan Abu Hurairah tetap berada di pasar menjaga barang-barang mereka hatta raja'u, sampai mereka kembali. Falamma raja'u, dan ketika mereka kembali, qala lahum, sahabat Abu Hurairah tanyakan kepada mereka, "Wa ma lakum?" Lalu apa yang kalian dapatkan? Jadi li di dalam bahasa Arab itu satu huruf yang punya fungsi menunjukkan pada kepemilikan, milkiyah. Misalnya apa? Ada pertanyaan, liman hadzal jawwal? HP ini punya siapa? Hadzal jawwalu li. HP ini punya saya. Nah, itu li, pakai li. Wa malakum, lalu apa yang kalian dapatkan dari masjid itu sehingga menjadi milik kalian? Dengan berjalan gontai gitu ya. Lemes mereka itu. Ketika balik dari masjid lemes. Perginya apa tadi? Ada yang lari, ada yang jalan cepat, pulangnya lemes. Lalu mereka sampai kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjid wa dakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuksab." Kami sudah pergi ke masjid, kami pun masuk di dalamnya, tapi kami tidak melihat ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Hatta walam tarau ahadan fil masjid, sampai kalian pun tidak melihat seseorang ada di masjid. Mereka menjawab, qalu ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'unal Qur'an wa qauman yatadarrasunal halal wal haram. Kalau itu kami lihat ada sekelompok orang yang sholat, setelah itu dia atau mereka membaca Quran. Dan setelah itu ada di antara mereka yang mempelajari halal dan haram. Ngaji kayak gini, habis sholat ngaji. Kayak kita nih, habis sholat ngaji. Lalu Abu Hurairah katakan, qala dzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku maksudkan warisan Rasul. Maksudnya apa? Abu Hurairah menginginkan para sahabat ini tetap konsisten menjalankan kewajiban, ya, meskipun di tengah kesibukan mencari apa? Mencari ini tadi. Kayak Nur, ya, beliau lagi jualan kan gitu, ada panggilan adzan beliau sholat, ada ngaji dulu, begini. Kayak bapak-bapak kerja kan gitu, ada panggilan adzan datang ke masjid sholat, habis itu ngaji, maksudnya begitu. Ini ada orang yang kerja melulu, ketika ada panggilan adzan, sholatnya apa? Tar, gitu. Nah, itu. Jadi satu di antara tiga amalan yang perlahan-lahan akan terabaikan oleh sebagian kaum muslimin itu apa? Sholat. Lainnya apa? Baca Quran. Lainnya apa lagi? Ngaji, duduk majlis ilmu. Dan apa yang disebutkan pada riwayat ini sangat fakta sekali. Ada di antara kaum muslimin umat baginda Rasul yang terlalu sibuk bekerja mencari tadi itu fulus, sementara sholat diabaikan. Baca Quran nggak pernah, ngaji juga malas. Hadir pengajian kayak begini malas. Coba dirasa-rasa apa yang disampaikan pada riwayat ini benar apa enggak. Nah, itulah sebabnya mengapa baginda Rasul menyampaikan nasihat yang katanya singkat dan padat kepada sahabat yang bertanya kepada itu. Yang pertama itu apa?
salat. Apabila engkau hendak menunaikan salat engkau, maka lakukan salat engkau seperti salatnya orang yang mau mati. Kemudian yang keduanya wala takallam bikalamin ta'tadiru manhu. Jangan engkau mengatakan kata-kata yang menyebabkan engkau menyesal di kemudian hari. Artinya apa? Para ulama menjelaskan penyebab orang itu menyesal dari kata-kata itu. Katanya apa? Lisiddati kubhi, karena saking buruknya. Perkataan buruk itu apa? Perkataan jorok, kotor, dusta, ghibah, namimah, kayak gitu. Membicarakan keburukan orang lain, namimah, ya membicarakan keburukan orang lain, kemudian udah gitu mengadu domba. Ini bahaya. Menyesal nanti. Bagi Rasulullah menyebut bahwa ini satu di antara sekian banyak sebab apa seseorang mendapatkan azab di alam kuburnya. Di dunia pun seperti itu. Banyak orang yang celaka karena dia tidak bisa mengendalikan lisan. Lisan ini orang akan sanggup mengendalikannya ketika rasa di dalam jiwanya itu dia bisa kendalikan, dia bisa sabar. Kalau enggak, coba Bapak lihat di jalan tuh gimana tuh. Bapak nyenggol misalnya motor orang atau motor seseorang atau mobil seseorang gitu ya. Enggak sengaja. Bapak pun sudah minta maaf. Tapi masih aja kadang-kadang ada orang yang tidak terima. Lalu dia marah-marah, kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor, kata yang jorok. Ngejek pula gitu, merendahkan. Kalau orang yang dibilangin kasar, kata jorok dan merendahkan itu, terima, tidak ada masalah. Kalau ngelawan juga, jadilah tuh. Kadang kita saksikan di jalan orang gebuk-gebukan, pukul-pukulan gara-gara apa? Gara-gara ini. Makanya baginda Rasul menghendaki kita mengatakan hal-hal yang baik-baik supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah, lalu seperti apa sih pedomannya mengatakan yang atau menjaga lisan itu? Pada hadis itu, hadis yang sangat terkenal riwayat Bukhari Muslim disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Nah itu. Dulu saya sampaikan contoh kepada kita bagaimana Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, seorang yang cerdas, pintar, alim. Kemudian kalau menyampaikan nasihat kepada orang lain selalu merindukan nasihat-nasihatnya. Tapi kalau beliau menyampaikan nasihat sebentaran, kenapa? Ketika ditanyakan oleh sahabat-sahabat kepada beliau menjawab apa? Inni wajadtu lisani sayfan in takallamtu fi ghairi faidatin qatalani. Aku mendapati lisanku ini seperti pedang yang tajam yang terhunus, dan apabila aku berbicara dengannya kemudian bicaraku itu tidak bisa memberikan faedah terhadap diriku sendiri dan terhadap orang lain, maka aku khawatir pedang itu membunuh diriku sendiri. Maka dia lebih suka banyak bekerja daripada banyak berbicara. Lebih suka praktek daripada teori. Lagi musimnya sekarang nih, ya. Musim janji-janji, musim apa segala macam. Wow. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya apa? Wa ajmil ya'sa amma fi aidin nas, dan kumpulkanlah segala keputusasaan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Hentikan segala keinginan untuk mendapatkan apa yang didapat oleh orang lain dalam urusan rezeki. Artinya apa? Mata itu yang pecicilan terhadap rezeki orang lain. Maksudnya apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa dunia itu yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saat ini. Maka kewajiban kita adalah tetap bersyukur. Sunnatullah bahwa manusia ini termasuk umat baginda Rasul, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir. Itu disebut di Quran. Kan gitu. Ketika kita hanya punya sepeda motor, sedangkan sebelah itu punya Toyota Innova Hybrid, misalnya gitu. Ya sudah, bersyukur. Jangan lalu, dia kok tetangga beli ini panas, tetangga betulin pagar ngebul, tetangga pokoknya gitu, ngurusin orang terus. Bagi Rasul tidak menghendaki ini, kan nanti akan muncul penyakit hati, apa itu? Iri, hasad, dengki. Bahaya.
Gitu ya. Bersyukur sajalah dengan apa yang didapati oleh kita saat ini dalam urusan apa? Dalam urusan materi. Katanya apa? Disebutkan idza fa'alta dzalika istaraha qalbuka. Kalau engkau sanggup menjalankan seperti itu, maka hatimu akan menjadi tenang. Itu. Tapi kalau ngurusin harta orang melulu, boro-boro tenang, mungkin dia tiap malam nggak bisa tidur. Itu ya. Nah, ini 3 nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasul yang katanya apa? Singkat dan padat. Yang pertama, salat yang kualitas. Yang kedua apa? Menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, gak bercicilan dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, umat baginda Rasul yang sanggup juga mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasul kepada sahabat yang diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, sengaja datang kepada baginda Rasul dan bertanya tentang atau meminta nasihat yang singkat dan padat. 3 poin tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini bisa menghadirkan manfaat khususnya bagi saya dan untuk kita semua. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.